Yo, welcome back to La Fitcast video call Video sambil ambil podcast. Sambil podcast. Kali ini kita masih ada di suasana di rumah aja, kembali lagi tentunya bersama kita berdua. Kemarin kita udah bahas tentang herd immunity, herd di hari ini kita sedikit keluar dari zona kesehatan, tapi kita masih membahas tentang si COVID, tapi dalam sisi yang berbeda. Betul, sekalian kita bahas sedikit-sedikit tentang satu universitas. Universitas apa sih yang mau kita bahas kali ini? Siapa sih yang mau kita undang kali ini untuk membahas tentang universitas itu? Salah satu universitas yang letaknya di ujung timur Pulau Jawa, dekat sama kampungku. Jadi favoritnya kalau mau pilih mana sih? Udah masuk universitas ini aja gitu katanya. Ya, Gampang universitas pelampiasan katanya. Tapi maaf ya buat yang sekolah di sana nggak gitu maksudnya kok. Maaf ya. Makanya kan bener nggak sih orang-orang bilang gampang masuk sana. Jadi kalau nggak keterima di UI, di Unpad, di ITB, di UGM, kesana aja gitu. Nah, jadi kita hari ini mau ngomongin menjalankan organisasi di tengah pandemi, tentunya dengan orang yang sangat aktif di himpunan universitas hits di Indonesia, ya paling hits. Mungkin kita sebutin universitasnya nanti, semua orang pasti tahu lah ini orang siapa, karena ini udah terkenal banget. Langsung aja kita undang orangnya. Kita masih menunggu sinyal joining. Ya, di sini sudah mulai terlihat, tapi tidak ada mukanya pemirsa. Oh, ini orangnya. Wah, luar biasa. Kenalkan, ini guys. Kolekyu alias Elok. Jadi beliau ini adalah mahasiswi Universitas Brawijaya Malang. Ya. Gimana kabar? Semuanya. Lingga, Audi. Hah? Apa kabar? Baik kabarnya. Oke. Sehat selalu. Nggak lihat nih, gue ceria nih. Luar biasa. Mungkin teman-teman yang kuliah di Universitas Brawijaya mungkin tahu nih orang siapa, walaupun dari fakultas belakang depan, tahu lah ini siapa ya. Luar biasa. Bener. Coba dong, jelasin dong. Dari mana nih? Kan kita mau tahu lo tuh dari universitas mana. Oke. Jadi, halo semuanya. Jadi, perkenalkan, aku Nabila dari FISIP, jurusan Ilmu Pemerintahan dari Universitas Brawijaya. Buat yang belum tahu, UB itu ada di mana? UB itu ada di Malang. Gitu. Aduh, main-main lah ke Malang biar kita tahu. Iya. Tapi jangan sekarang ya. Lo tuh, iya. Kan lo udah corona, woi. Udah ngasih tahu lo dari UB, FISIP, Ilmu Pemerintahan. Dulu pas lo masuk ke UB tuh gampang atau susah sih? Ceritain sedikit dong gimana pengalaman lo masuk ke UB. Sebenarnya cerita dikit ya. Pahit sih cuy. Kan mandiri. Berarti lu nggak manja ya? Aduh, mandiri UB mahal gitu. Jadi gimana ya masuknya? Kalau masuk sih lumayan susah ya. Soalnya pakai seleksi SBM juga gitu kan. Orang SBM aja nggak masuk gitu ya. Terus untungnya mandiri masih dapat. Gitu deh. Jadi aku masuknya mandiri guys. Jalur mahal. Jadi doain aja semoga cepat lulus biar nggak makin mahal ya. Gitu. Jalur sultan, ampun. Iya, ya Allah. Terus masuk ke mandiri itu waktu itu lo ada apa aja sih, seleksi apa aja buat misalnya masuk ke mandiri itu? Jadi kalau di UB itu jalur masuknya ya itu mereka ada 3, SNM, SBM, sama Selma. Selma itu seleksi mandiri UB. Nah, untuk di Selma UB-nya itu ini sih biasa ada program vokasi. UB kan ada 3 kampus ya. UB Malang, UB Dieng, sama UB Kediri. Nah, itu seleksinya beda-beda.
kalau misalnya UB Kediri itu Kediri itu kampus 3 sebutannya kampus 3 Kediri itu nggak masuk di SNM sama SBM. Jadi mereka adanya seleksi masuk mandiri UB gitu. Nah, itu jurusannya sih nggak terlalu lumayan banyak ya, kayak ada FISIP, ada FPIK, Perikanan dan Kelautan, terus ada hukum juga, ada apa lagi ya? Kayak setiap tahunnya itu nggak pasti buka fakultasnya gitu sih, soalnya gedungnya kan sedikit baru ya, cuma satu gedung. Kalau UB Dieng itu jurusannya baru kedokteran hewan gitu. Kalau UB Malang itu kampus utama sih, jadi ya semua jurusan. Jadi kalau untuk jalur masuknya, kalau untuk di kampus utama itu ada 3, itu tadi kayak ada SNM, SBM, sama Selma UB. Gitu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Dosen ya, gue ngejelasinnya ya. Tahun depan gue mau SBM, gue mau SBM. Yang paling sedih di mana sih? Gue pengen negeri, sumpah. Jangan SBM. Negeri. Sumpah. Susah nilainya, males gue juga. Nah, bisa dijelasin nih, lu apa kesibukan di kampus tuh apa aja sih? Organisasi apa aja sih yang lu ikutin? Dari awal pertama lu masuk UB nih, gimana sih? Oh ya, karena hari ini kita mau bahasnya tuh ya khusus tentang gimana sih menjalankan organisasi di tengah situasi yang nggak pasti nih. Kayak kan kalian pasti ada proker yang harus jalan segala macam. Nah, itu gimana cara kalian? Nah, itu pokok bahasan kita hari ini. Nah, sebelumnya mungkin lu bisa jelasin lu ikut organisasi apa aja sih? Dari awal maba nih. Dari awal maba ya. Bagus sih ini topiknya ya, karena kan ini erat dengan kita sekarang gitu ya. Iya. Jadi kalau organisasi yang gue ikutin dari zaman maba, masuk maba 2017, terus awal masuk itu ikut BEM fakultas, Kementerian Ekonomi, itu jadi staf muda, terus di 2018 itu ikut himpunan jurusan, staf ahli di divisi kaderisasi, terus ikut eksekutif mahasiswa. Jadi kalau di UB itu namanya, kalau untuk organisasi di tingkat univ namanya EMUB, kalau fakultasnya BEM, kalau himpunannya HIMA gitu. Terus di tahun 2018 itu ikut EMUB sama ikut HIMA tadi, jadi staf ahli. 2019 ikut EMUB juga, jadi staf ahli. 2020 ikut EMUB lagi, jadi Menteri Sosma. Gitu. Jabatan tertinggi lu jadi apa? Menteri dong. Jabatan tertinggi kalau di internal UB ya, di internal UB jadi Menteri Sosma. Kalau di luar UB jadi Koordinator Nasional Fornas Sosma BEM Indonesia. Buset. Ampun. Tentu saja sih orang ya. Gokil. Kayaknya satu Malang tahu lu ya. Gak usah lah gue sebutin. Ya Allah. Abis ini subscribernya langsung naik ya, melejit. Langsung berapa? 1.000? 2.000? Jadi apa namanya? Apa kamu mau ngobrol ini? Iya, jadi gimana, kan kita udah tahu nih Elok tuh kayak gini-gini ikut organisasi ini dari awal maba sampai sekarang. Nah, terus kan pasti kan ada proker-proker yang tadi udah ditanya sama Lingga tuh. Nah, sekarang yang lagi pandemi kayak gini kan, kalian tuh di rumah masing-masing, nggak bisa kumpul, nggak bisa ngejalanin proker yang secara langsung. Tuh gimana sih dari lo yang anak organisasi nih? Asik. Oke, asik. Jadi kayak sebenarnya siasat gitu ya, gimana sih tetap bisa organisasi ini tetap nggak mati di tengah pandemi gitu kan ya. Jadi buat biar nggak mati ini, kita karena sekarang apa-apa by medsos, by daring kayak gitu-gitu kan. Jadi kita lebih memasifkan kita di Instagram, di YouTube, sama di podcast, di Spotify kayak gitu. Jadi kalau di Sosma gue sendiri, itu kita sering banget nge-upload tentang infografis, kayak safe tips atau tips and trick itu di Instagram, atau juga kita pakai podcast, di Spotify ada. Kita kerja collabs juga sama Radio UB, sama ada radio di Malang juga. Terus sama lagi kita buat webinar. Ya, bentar lagi nih, jam 10 nanti nih, kita mau ada live sama Dr. Tirta, ya kayak gitu. Jam 10 malam ini? Tetap, iya, malam ini banget habis ini. Jadi lu nyempetin waktu buat, live sama kita-kita ini? Iya, jadi habis ini biar bisa gue storyin, biar, nih,
langsung nge-subscribe nih Lingga dan Audrey gitu. Wah, luar biasa. Emang apa namanya? Elok nih orang paling apa ya? Paling nge-trend ke Malang Raya nih, memang gak sombong. Ya Allah. Lanjut. Itulah kira-kira. Lah, kok dia mati? Ini orang apa dah? Halo, Lox? Ya, mungkin dia grogi, guys. Karena sebelum ketemu dokter Tirta. Banyak kolan ya, sibuk kan? Iya. Guys, bilang. Ketemunya dokter. Oke. Lok, muka lu, Lok. Ya, jadi inilah Elok nih orangnya sangat sibuk ya. Jadi dia menyempatkan waktunya untuk kita, luar biasa. Tampaknya dia masih ada call buat live sama dokter Tirta, guys. Ntar malam katanya jam 10. Semoga lancar ininya, Nah, ini balik lagi nih orang. Baru join, ini soalnya getar gitu, jadi tadi diangkat bentar. Lagi ratek soalnya ternyata anak-anakku, guys. Gitu. Wah, anak-anakku luar biasa. Ampun. So ini banget ya. Ya, jadi itu ya. Lanjut, Lok. Gimana? Ya, palingan jadi kita sekarang apa-apa by medsos sih, karena orang semenjak WFH gini kan yang dipantengin tuh laptop, gadget, gitu-gitu kan. Jadi kayak kita lihat juga di tap-tapan tuh Instagram kita, kalau di IG Sosma sama EMUB kan kita pakai yang mode ini ya, bisnis gitu ya. Jadi itu bisa semenjak WFH ini tuh naik melonjak kurang lebih 7 kali lipat sih. Kalau di Sosma misalnya yang biasanya setiap hari profil visitnya itu cuma 70-an, sekarang bisa nyampe 300, 400 gitu. Untuk di EMUB itu banyak banget, ribuan sih. Soalnya kan emang followersnya juga banyak ya gitu. Jadi bagusnya WFH ini kita produktifnya dialihin ke medsos sih, di link gitu. Nah, terus kan pasti lo punya proker-proker yang harus jalan tatap muka gitu ya, terus jalan kayak proker lapangan gitu. Itu gimana? Kalau sekarang lo ganti ke sistemnya atau tetap jalan tapi diundur atau gimana? Oke. Jadi kebetulan karena Sosma ini kementerian dengan timeline terpadat ya, kalau di EM sendiri kita ada 6 proker itu yang memang harus ketemu turun langsung ke desa kayak gitu-gitu. Nah, untuk alternatifnya kita contoh nih, aku ada proker namanya Pasar Rakyat Brawijaya. Jadi ini semacam pasar murah yang diadain sama EMUB. Ini sasarannya siapa sih? Sasarannya ini masyarakat lokal di sekitaran UB. Kenapa kita ngambil sasarannya masyarakat lokal di sekitaran UB? Karena kita nggak pengen di jauh-jauh, tapi kita nggak ngasih impact ke sekitaran UB kayak gitu. Nah, rencana awalnya itu bentuk kegiatannya itu kita bentuk kayak pasar biasa, ada bazar murah, kita juga kerjasama sama Bulog, jadi kita ngesuplai beras, minyak, gula, kayak gitu-gitu. Nah, kita survei ke RT RW di sekeliling UB ini, namanya daerah Kerto. Nah, itu nanti kita ngasih kupon. Nah, untuk bentuk kegiatannya itu memang mengumpulkan massa. Ini rencana plan awalnya ya, mengumpulkan massa. Jadi kayak ada bazar, kita buat ada eventnya utama kayak ada bazar-bazar kayak gitu, karena kita juga kolaborasi sama UMKM Semalang Raya, juga kolaborasi sama BEM-BEM fakultas di UB kayak gitu. Nah, terus akhirnya nih karena by daring dan juga COVID ya, itu timeline-nya kita mundur. Jadi yang harusnya pertama itu tanggal 18 April kemarin, tapi jadinya kita undur di tanggal 23 November. Pokoknya di bulan November. Untuk tanggalannya masih menyesuaikan gitu. Untuk skemanya itu juga bakalan berubah. Jadi yang tadinya kita itu langsung ada kumpul pasar. Jadi sekarang ini sistemnya itu kita pakai pick up. Jadi nanti anak-anakku itu keliling pakai pick up. Jadi misalnya nih dijadwalin jam 8.30 sampai jam 9 itu ada di Kerto Asri. Nanti jam 9.30 di jalan ini. Jadi kita moving gitu. Jadi tanpa harus mengumpulkan massa yang banyak. Jadi kayak gitu. Terus juga kita proker kedua nih dari total 6 proker ya, ini sedikit aja cerita ya. Kalau proker kedua ini namanya Brawijaya Tanggap Bencana. Jadi kalau di UB kita ada fokus ke 4 isu. Jadi ada marginal inklusi, pemberdayaan masyarakat, kebencanaan, sama
kota. Jadi kayak urbannya gitulah. Kita pemberdayaan masyarakat itu nggak cuma di desa kayak gitu. Nah, untuk di Brawijaya Tanggap Bencana ini prokernya kita harusnya awal itu kita kayak pelatihannya rescue, terus first aid kayak gitu-gitu. Nah, ini kita untuk kelas-kelasnya itu kita semuanya ubah ke online. Jadi nanti kita ada Google Meet atau pakai Zoom kayak gini juga, itu nanti kita ngundang pemateri. Nah, cuman untuk pengukuhan, untuk kayak first aid yang memang harus bikin tandu, pokoknya kelas dapur umum kayak gitu-gitu terkait dengan kebencanaan, terjun ke relawan lah ya, itu memang harus yang dilakukan secara offline, itu kita alihkan ke paruh kedua, itu sekitaran bulan November atau bulan Oktober kayak gitu. Berarti bener ya? Ya, berarti divisi konsumsi itu dihapuskan ya? Ya, mau nggak mau sih gitu ya. Jadi ya begitulah kira-kira. Jadi rata-rata yang harus turun ke lapangan, yang harus tatap muka itu dimundurin ya, bukan dialihin atau bukan dibatalin atau gimana, cuman masih mau menyesuaikan untuk mundur ya. Tapi selain plannya mundur tuh ada plan lain nggak lu? Kayak dibikin online atau gimana? Karena kan kita nggak tahu nih pandemi ini berakhirnya bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi kan kita nggak tahu. Namanya. Semoga cepet ya, lama ya saya mau lulus nih gitu ya, kan. Semoga cepat. Kita kan doain pasti biar cepat, tapi kan kita nggak tahu. Nah, punya plan sendiri nggak dari internal eksternalnya lu sendiri? Kalau untuk di Sosma sendiri ya, kalau di proker-proker ini bukan di Sosma doang sih, untuk di keseluruhan EM kita yang biasanya skema maba ini kita, contohnya kita ada namanya Raja Brawijaya atau rangkaian jelajah alma mater Universitas Brawijaya. Kita kayak seleksi masuk ospek gitulah namanya ya, ospek. Nah, sama ini yang biasanya di bulan Agustus. Namanya ada kan? Kesatria Udayana kalau di Kesatria Udayana di kampus. Lu ya Telkom, bos. Lu Telkom, woi. Oh iya. Oh iya. Saya masih inget tuh ya. Gitu. Aduh, jadi negeri nggak kesampaian guys, lingga itu guys, for information dia ngasih di gitu kan. Tapi dia harus bersyukur nih, ini out of topic bentar, dia harus bersyukur karena dia masuk Telkom. Jadi kalau nggak gitu nggak ketemu Audi guys. Coba kalau nggak, wah, ketemunya orang lain gitu. Gitulah. Ya lanjut. Apa ya? Lanjut ya. Tadi untuk ini sebenarnya bukan untuk di Sosma aja sih, ini keseluruhan organisasi. Jadi mau nggak mau pun di EM, maksudnya di tingkat univ, di tingkat fakultas dan di tingkat himpunan juga harus menyesuaikan. Nah, untuk kayak mabanya itu kita memang yang selama masih bisa dibikin online kayak semacam seminar yang datangin materi, karena kan biasanya kita dikumpulin di satu ruangan terus kita dikasih materi gitu ya. Nah, untuk yang kayak gitunya sih itu kita alihin by online semua. Cuman kayak terkait dengan pengenalan fakultas-fakultas itu bakal dikembalikan ke fakultas masing-masing, entah itu dibentuknya offline atau online. Cuman kalau untuk offline kita masuknya itu mungkin sekitaran Agustus akhir atau September awal-awal sih. Jadi mungkin baru sekitaran bulan itu baru bisa bisa dimasifkan lagi lah kegiatan-kegiatannya. Karena kan kalau untuk di bulan-bulan sekarang ini yang harus sekitar bulan Agustus harus kita undur gitu ya masuknya. Kan masih masuk yang lagi booming itu ini loh, new normal itu ya. Ya, itu. Jadi ya kita paling masih menyesuaikan dari anjuran pemerintah juga buat tetap social distancing, physical distancing harus kayak tetap gitu. Ya guys, kita harus tetap social distancing. Walaupun kita udah kuliah nanti kita harus tetap social distancing. Jadi kita harus melakukan itu, wajib jarak 1 meter nggak boleh. Oke, luar biasa. Rada susah tahu itu sebenarnya tuh. Tapi gampang. Gimana ya? Gampang. Nggak boleh bucin berarti, nggak boleh bucin berdua kan? Iya. Rada ribet. Masa satu naik motor, satu jalan kaki kan kocak ya. Jalan kaki dua-duanya, tapi jaraknya semeter gitu ya. Nah, jadi itu yang buat ospek lah ya, dari ospek. Nah, kalau dari proker kepanitiaan gitu misalnya, ada plan nggak bakal yang awalnya offline jadi online? Kalau proker-proker sih, ini sih sebenarnya yang benar-benar PR banget, itu proker-proker yang bersinggungan dengan masyarakat, utamanya masyarakat desa sih. Karena kalau di masyarakat desa itu mereka belum terbiasa ya untuk by video conference kayak gini gitu. Tingkat literasinya masih kurang lah. Masih minim banget gitu kan. Jadi kalau untuk di masyarakat itu kita alihkan sih, kayak contohnya nih kita sip-sipan sekarang. Jadi kita misalnya aku BPH di Sosma itu ada 3, ada menteri, 2 dirjen.
Nah, jadi kita tuh gantian. Jadi sekarang ini dirjen aku lagi ada di Malang, jadi dia tetap ngekontrol untuk ke desanya. Jadi untuk tetap bangun silaturahmi. Kenapa? Karena kalau di masyarakat desa ini, ketika kita udah menghilang, entah itu alasannya mau physical distancing, mau PSBB kayak gitu-gitu, kalau kita udah lost kontak, itu rada susah untuk di-reach lagi gitu kan. Jadi kita biar nggak lost kontak juga, jadi tetap kita keep in touch lah sama masyarakatnya, kita masih suka kesana kayak gitu-gitu. Cuman tetap sih kita batasi orangnya yang bisa ikut, misalnya cuman yang tadinya kita bisa 12 orang, jadi misalnya cuma 3-4 orangan aja gitu. Jadi masih tetap jalan ya hubungan sama masyarakat desa itu. Masih. Cuman yang dikurangin kalau yang bisa secara sama-sama mahasiswa ini mungkin bisa melalui video conference gitu ya. Betul. Nah, terus selama lu menjalani proses organisasi secara online ini, tantangan yang lu rasain itu apa aja? Sampai yang paling terberat nih yang lu pernah alamin selama 3 bulan terakhir sampai sekarang tuh apa yang paling lu sampai pingin nangis gitu? Jadi karena saya orangnya ceria ya. Aja gua. Pernah sih gitu guys sampai nangis. Jadi kayak mungkin gini sih yang bikin sedih itu mungkin orang tuh kayak jadi menteri gabut nih nggak ngapa-ngapain. Tapi tuh kita tuh mikir gitu. Justru dengan kondisi kayak gini, ibaratnya kalau bisa dipikir-pikir ya, di tahun kepengurusan siapa sih yang ada pandemi yang harus kita loh baru mau bermanfaat, baru mau ngasih kontribusi, tapi harus terhenti dengan adanya pandemi gitu kan, kita nggak ada yang mau nih kayak gitu kan. Jadi tantangan terberatnya sih ini sih, untuk merubah siklus yang tadinya kita nggak biasa pakai video conference, by daring, kita harus mencoba untuk tetap menghidupkan organisasi ini, tetap bisa hidup walaupun dengan media selain tatap muka, media entah itu pakai Zoom, Google Meet, atau aplikasi serupa kayak gitu-gitu. Sesimpel misalnya nih kalau aku di desa, kita misalnya diskusi sama warganya itu misalnya kita punya grup di desa, kita tuh grupnya di WhatsApp kan, jadi kita diskusinya via WhatsApp kayak gitu. Jadi walaupun memang masyarakat desanya ini nggak terbiasa untuk pakai video conference, tapi tetap bisa kita kontrol, kita bantu, kita silaturahmi juga itu dari WhatsApp tadi kayak gitu. Ya, tapi sebenarnya walaupun lu bilang tadi bukan kita sih, maksudnya lu yang baru menjabat di masa yang pandemi ini, tapi kalau lu misalnya bisa berhasil, lu menghasilkan sesuatu yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, lu mungkin bakal diinget terus, bro. Yes, ya gimana ya? Tapi susah. Iya, bisa sebenarnya. Iya sih, susah sih. Jadi sebenarnya tantangan yang mungkin beratnya itu ketika harus di situasi kayak gini, gue double job gitu kan. Misalnya jadi menteri di UB juga yang harus ibaratnya di UB kita ada 16 fakultas. Kita harus ngebawahi 16 fakultas juga, terus gue juga jadi koordinator nasional di Fornasnya BEM se-Indonesia, itu 100-an lebih universitas, 9 korwil dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Merauke. Jadi kayak ya gimana ya, mikirin proker ini di satu sini belum kelar, di sini lagi. Mungkin itu sih sebenarnya tantangannya. Jadi kalau misalnya nantinya berhasil atau mungkin masih ada kurang-kurangannya pun juga ya ini sebenarnya jadi bahan gue belajar sih. Jadi kayak bonus untuk guanya. Jadi gue ternyata gue bisa nih belajar, gue bisa nih lewatin struggle di situasi kayak gini kayak gitu. Nah, ya semoga diingat orang juga sih. Hahaha. Gitulah guys. Nah, terus kan ini kan lo ngejalanin organisasi sekalian kuliah. Itu lebih susah mana sih? Lo menjalani organisasi dan kuliah online atau lo menjalani organisasi dan kuliah secara normal gitu, tatap muka seperti biasa gitu? Gue sih online jujur. Susahan online tahu, iya nggak sih? Iya, benar. Susahan online kan? Online. Jadi kalau gue sih ya, kalau offline tuh kita masih ketemu teman kita nih. Gue setiap minggu masih bisa ke Happy Papi, masih bisa karaokean, masih bisa ke nonton gitu kan. Jadi masih kalau misalnya habis penat, habis ada ujian, kita masih bisa refreshing nih kayak gitu kan. Nah, ini kayak kondisinya kita daring yang rata-rata, kalau daring ini kita rata-rata kalau di jurusan gue ilmu pemerintahan kita suruh nge-review artikel, jurnal, bikin makalah kayak gitu. Itu yang aduh, harus gimana ya, harus harus banyak mikir, malah banyak tugas, jadi lebih banyak ya. Jadi tugas tuh kayak numpuk gitu, jadi daring.
udahannya kelas yang tadinya kalau di fakultas gue biasa kita ada kelas yang jam 6 sore sampai jam setengah 9 malam, karena daring kita nggak mungkin video conference sama dosen jam segitu kan, jadi kita dialihin ke pagi gitu, jadi kayak ya Allah ngantuk gitu. Malah kadang-kadang ini nggak munafik juga, banyak mahasiswa yang kalau kuliah pagi ini mungkin nggak mau di juga kali ya, itu kayak kita turn onin, kita hidup, ya udah turn offin kamera, turn offin mikrofon, udah kita tidur, dosen yang ngomong ya udah gitu kan. Mohon maaf, gue nggak pernah. Tapi kalau kalau ngomongin masalah bangun pagi mah gue lebih rajin tuh berarti ya. Buset. Ini karena lagi ini aja mau ditayangin di YouTube guys, jadi kayak rada-rada peres gitu biasa. Mohon maaf, gue nggak pernah ya tidur. Jadi sebenarnya gampang-gampang susah ya jalanin organisasi di masa pandemi ini. Gampang-gampang susah sih, benar. Nah, kalau yang buat Parlu Live jam 10 ini, prokernya siapa? Ini proker Sosma. Jadi kita, jadi kalau di EM itu kita ada namanya series of event. Jadi kayak kita ada banyak kementerian-kementerian nih di EM. Nah kemarin contohnya nih ya, kita kemarin itu dari Kementerian Diplomasi Eksternal, kita habis live sama Jovi Indah Lopez sama Andovi. Terus ada juga sama siapa namanya, Valdo Maldini, kayak gitu-gitu. Nah terus Sosma ini kita live sama Dr. Tirta. Jadi memang ya ini bentuk upaya dari EMUB, dari UB sendiri untuk memasifkan organisasi kita ini agar tetap hidup juga sih gitu. Nah, luar biasa. Berarti ini sebenarnya proker baru di saat kalian kayak gini baru dapat ide untuk bikin proker kayak gitu ya, bukan proker yang tadinya ada tapi dibikin online-nya seperti itu gitu, nggak gitu kan? Jadi ya ini sih sebenarnya tantangan, jadi kayak harus muter otak lagi sih mau bikin proker apa yang kira-kira menarik nih kayak gitu. Berarti kalian lebih banyak bikin proker baru di saat-saat kayak gini ya, gara-gara pandemi gini, jadi kalian harus mikir proker apa gitu yang tadi bisa secara langsung jadi harus online gitu. Betul banget. Udah. Mungkin badan kalian nggak capek organisasi sekarang, tapi kepalanya yang lebih capek ya. Bener kayak ini biasanya nih kepala ini bagi 3 gitu kan, organisasi, hura-hura, akademik ya. Sekarang nih jadi cuma organisasi, hura-hura tuh tetap. Jadi ini sekarang organisasi 80%, akademik 20% gitu. Jadi ya rada-rada terkuras sih gitu, mana UAS kan. Jadi ya gitu. Oh iya, lu belum UAS ya? Udah kelar sih, tapi masih ada yang belum dikumpulin. Paper biasa, jadi kan ngumpulinnya masih lama gitu kan. Itulah guys. Nah, ini apa namanya? Masih ada yang mau tanyain nggak? Nanya dikit. Berarti sebenarnya banyak orang yang bilang kalau misalnya sekarang online nih organisasi kayaknya lebih gampang deh, soalnya kan cuman via WhatsApp atau via video conference atau gimana. Tapi sebenarnya susah dong, kalian harus mikir banyak tentang gimana caranya dari yang offline harus di-online-in, gitu nggak sih? Bener sih, jadi memang rata-rata kebanyakan orang, karena ini baru juga ya, by daring gini, online semuanya serba online, jadi orang tuh masih mikirnya kayak, gampang nih, cuman semuanya dipindahin aja ke webinar, buat live Instagram, atau buat diskusi di grup WhatsApp gitu. Tapi sebenarnya yang bikin makin susah, makin jadi PR itu ketika kita nih organisasi itu ibaratnya kita bersaing, karena rata-rata mungkin sekarang online kayak gini kan udah biasa ya, kita lihat kalau buka Instagram gitu banyak banget yang story-in terkait poster-poster ada live sama siapa. Nah, ini sih jadi tantangan buat kita, gimana cara kita buat nyari daya tariknya itu lebih tinggi, entah itu dari narasumbernya atau dari topik bahasan yang mau kita angkat kayak gitu. Kayak contohnya nih kalau di Sosma nanti kita mau ngebahas, kita namanya event solid saat COVID. Jadi maksudnya kenapa sih akhirnya solid saat COVID? Jadi budaya bangsa Indonesia yang gotong royong ini harus banget ditumbuhin lagi nih ketika COVID. Karena kalau nggak kayak gini kan kita nggak bisa memerangi COVID corona ini secara cepat kayak gitu. Jadi solid saat COVID ini perlu kita bincangkan lagi kayak gitu. Nah, terus juga terkait dengan herd immunity kayak gitu-gitu. Jadi inilah yang mau kita bahas nantinya, kayak ya gimana sih caranya cari isu yang menarik sih. Mungkin PR-nya itu biar tetap ada orang yang nonton begitu. Jadi sangat inovatif dan solutif sekali lah pemaparan dari Kolokyu ini.
Ya, jangan lupa ya follow aku guys. Promosi kita Shay. Nah, terakhir nih, apa namanya? Mungkin lu ada tips buat mungkin yang sekarang masih ada di bangku SMA. Mungkin kan SMA tuh ada OSIS, mereka ada proker juga. Habis itu ada mahasiswa semester 1, masih maba-maba. Mungkin ada tips nggak dari lu sendiri? Gimana cara mempertahankan organisasi itu tetap produktif di masa-masa sekarang? Oke. Jadi sebenarnya untuk tipsnya ya, ini balik lagi ke dirinya masing-masing sih sebenarnya. Jadi kita harus tumbuhkanlah rasa ingin belajar sih yang pertama. Karena pada hakikatnya kan manusia ini nggak bisa ngerasa puas gitu ya. Kita pasti pengennya lebih, kayak habis dapat achievement ini, kita pengen nge-upgrade diri kita gitu kan. Nah, ketika kita pengen diri kita ke upgrade ini, kita nggak bisa. Kalau misalnya kita nemuin, kita ikut organisasi A, tiba-tiba kita nggak suka, kita mundur gitu. Itu kita keluar dengan tanpa membawa apa-apa. Jadi dengan adanya kerikil-kerikil di dalam organisasi ini harus jadi harus jadi semangat kita untuk kita lebih lagi, supaya ketika kita keluar dari organisasi ini kita juga dapat output yang bagus kayak gitu. Jadi benar kata pepatah ya, katanya itu kan pelaut yang handal itu tidak timbul dari laut yang tenang. Itu benar banget kayak gitu. Terus juga jangan lupa juga buat maba-maba, biasanya kan masih pada ambis nih untuk kuliah ya, termasuk gue dulu untuk kuliah tuh benar-benar masih ambis banget semester 1, 2 IPK. Itu juga jangan sampai banget terlantar sih akademiknya, karena gimana pun apalagi kita mahasiswa rantau dari Jakarta ke Bandung, Bali ke Bandung, Jakarta ke Malang, itu kan tanggung jawab kita sama orang tua tetap tentang akademik. Jadi mau nggak mau akademik ini harus nomor pertama, tapi organisasi ini juga tidak boleh kita, kalau ketika kita udah masuk, itu bentuk komitmen kita yang harus kita jaga, harus kita baguskan kayak gitu. Jadi harus imbang lah antara akademik dan organisasi. Ih, bagus banget. Mantap, bengong gue dengernya, anjir, luar biasa emang kalau Q. Gak nyangka gue. Jadi itu dia tadi tips dan sharing session bersama Q. Tapi di sini mukanya nge-freeze, teman-teman. Kenapa ini kalau angkat telepon lagi? Kayak ada yang angkat telepon lagi. Dan oke, buat teman-teman semua, terima kasih udah nonton Love Fitcast di episode organisasi di tengah pandemi bersama Elok, mahasiswa Brawijaya. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe. Thank you very much, guys. Ini dia Love Fitcast video call sambil podcast.